Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri fisik Dajjal, tempat kemunculannya, serta berbagai fitnah dari Dajjal. Seperti yang kita ketahui, bagi umat muslim sosok yang dinanti-nantikan ketika akan datang kiamat adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan pengikut kesesatan, mereka justru menantikan kedatangan raja mereka yaitu Dajjal yang merupakan fitnah terbesar di akhir zaman. Ternyata tidak sedikit yang akan menjadi pengikut Dajjal kelak. Mereka sangat mengagung-agungkan Dajjal sehingga menjadikan Tuhan. Itulah kesesatan dari fitnah Dajjal yang begitu mengerikan. Lalu siapa saja kelak yang menjadi pengikut setia Dajjal yang menyebarkan fitnah kesesatan? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dan menggambarkan kaum yang menjadi pengikut Dajjal melalui beberapa hadis. Berikut adalah pengikut Dajjal di akhir zaman kelak. 1. Orang Yahudi dari Ashbahan. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tayalisah yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim nomor 2944. Tayalisah adalah selendang yang dipakai di pundak, menyerupai baju atau jubah, dan tidak memiliki jahitan. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Masih bin Daud. Disebutkan dalam Al-Yaumul Akhir Al-Qiyamatus Sugro halaman 244. Penyebutan orang Yahudi ini dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik, bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman, kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi, mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Lihat saja kerusakan yang terjadi saat ini oleh Yahudi, mungkin saja menjadi benih-benih awal kemunculan Dajjal yang akan diikuti mereka. 2. Bangsa Turk. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk, yaitu kaum di mana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Muslim nomor 2912. Dalam hadis lainnya pun disampaikan juga dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 3587. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim mengatakan, semuanya ini adalah mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telah didapati peperangan dengan bangsa Turk ini, beserta semua sifat-sifat mereka, yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, telah didapati mereka dengan semua sifat-sifat ini pada zaman kita. Kaum muslimin telah memerangi mereka beberapa kali dan juga sedang memerangi mereka sekarang ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kami mendengar beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan digiring oleh satu kaum yang berwajah lebar, bermata sipit, wajah-wajah mereka seperti tameng. Hal itu terjadi 3 kali hingga mereka dapat mengejarnya di Jazirah Arab. Adapun pada kali yang pertama, selamatlah orang yang lari darinya. Pada kali kedua, sebagiannya binasa dan sebagian lainnya selamat. Sementara pada kali yang ketiga, mereka semua membunuh yang tersisa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka adalah bangsa Turk. Beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, niscaya kuda-kuda mereka akan ditambatkan di tiang-tiang masjid kaum muslimin. Dia Abdullah berkata, setelah itu Buraidah tidak pernah berpisah dengan 2 atau 3 unta, bekal perjalanan, dan air minum untuk kabur sewaktu-waktu, karena beliau mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang musibah yang ditimpakan oleh para pemimpin Turk.
Hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya jilid V halaman 348-349. 3. Kaum dari bangsa Arab yang bodoh. Para pengikut Dajjal ada juga yang berasal dari bangsa Arab, yaitu suatu kaum akibat kebodohan yang menimpa mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam potongan hadis dari Abu Umamah yang cukup panjang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu, apakah engkau mau? Iya, mau, jawab orang Arab tersebut. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal karena dia adalah Rabbmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077. 4. Kebanyakan kaum wanita. Adapun wanita, keadaan mereka lebih parah dari orang Arab yang dikisahkan sebelumnya, karena mereka cepat mudah terpengaruh dan akibat kebodohan yang menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 67. Ada banyak dari kalangan wanita yang mengikuti Dajjal, karena mudah tergoda dengan syahwat dunia, dan tidak seperti laki-laki yang lebih mengedepankan akal. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan, salah satunya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak dibentengi dengan keimanan. 5. Kaum kafir dan munafik. Dajjal akan mengelilingi seluruh penjuru dunia. Namun terdapat dua kota yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Hal ini disebabkan karena dua kota tersebut dikelilingi para malaikat Allah untuk melindunginya. Selain itu, kota Mekah dan Madinah ini akan mengalami dua guncangan yang menyebabkan kaum kafir dan munafik keluar dari kota tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya Makkah dan Madinah kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari sana. Hadis riwayat Bukhari nomor 1881 dan Muslim nomor 2943. Demikianlah para pengikut Dajjal, setidaknya kita sebagai umat Islam harus mewaspadai dari sekarang. Mulai dari tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi atau ajaran yang menyimpang dari Islam, ataupun orang-orang kafir lainnya. Kita juga harus mempersiapkan diri dari berbagai fitnah, yang bisa menggelincirkan diri sendiri. Dan kita sebagai orang tua, juga harus mendidik anak-anak kita, terutama anak putrinya dengan baik, agar tak mudah termakan fitnah, serta menjauhkan diri dari langkah-langkah setan. Semoga kita dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, agar selalu mendapatkan perlindungannya dari segala perkara larangannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.